Sebagai seorang muslimin, kita wajib meyakini bahwa akan adanya hari kiamat. Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat tersebut, namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya. Lalu dari mana kita dapat mengetahui tanda-tandanya tersebut? Yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul imtihanati wa tajribati liyamtahina bihal makhluqati fi hadhil kainatil mawjudah alladzi ja'ala ribatan batinan baina qulubil muslimin fa amara bi ittihadi al-tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-ayat sadaqallahu. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada seseorang yang mempunyai derajat tertinggi di sisi Sang Ilahi dengan mukjizatnya Al-Quran, sang kitab suci, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Basmalah, yang mudah-mudahan selalu digampangkan dalam segala urusan. Yang saya hormati para Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Basmalah, yang mudah-mudahan cepat didekatkan dengan jodohnya. Amin. Yang saya hormati santriawan dan santriahwati Pondok Pesantren Al-Basmalah, semoga diberikan semangat untuk mencari ilmunya. Insya Allah saya di sini akan berpidato yang berjudul Yaumul Qiyamah. Hari kiamat merupakan suatu hari yang mana akan terjadinya peristiwa yang begitu dahsyat, yang akan menghancurkan alam semesta dan berakhirnya kehidupan di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasannya ketika terjadinya hari kiamat, orang-orang berlarian seperti capung yang berterbangan, berlari ke sini tidak tahu jalan, berlari ke sini mereka bingung dan pusing kemana ia harus berlindung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari kiamat merupakan hari di mana kejadian yang begitu dahsyat ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka disitulah terjadi hari kiamat. Kejadian hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Bumi mulai digoncangkan, gunung-gunung mulai dilemparkan seperti kapas yang bertabangan ditiup oleh angin. Ayah dan ibu tidak kenal kepada anak-anaknya. Kawan dan kenalan tidak berlaku pada saat itu. Tidak ada yang menolong
dijelaskan dalam Quran surat Abasa ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya semua makhluk menemui ajalnya. Tidak ada yang akan mati, bahkan malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun akan mati, dan malaikat Ijrail pencabut nyawa pun akan mati. Yang ada hanyalah Allah yang maha hidup dan maha hidup. Sebagai seorang muslimin, kita wajib meyakini bahwa akan adanya hari kiamat. Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat tersebut, namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya. Lalu dari mana kita dapat mengetahui tanda-tandanya tersebut? Yaitu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang akan saya jelaskan pada malam hari ini hanya 3 tanda-tanda kiamat yang sudah bermunculan di muka bumi ini. Yang pertama, banyaknya kebodohan. Yang kedua, merajalelanya kemaksiatan. Yang ketiga, banyaknya kejahatan, kekacauan dan sebagainya. Yang pertama, banyaknya kebodohan. Jikalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, teknologi begitu sangat canggih. Yang tadinya pergi ke pasar berjalan kaki, sekarang menjadi naik bajai. Betul atau tidak? Lalu apa yang dimaksud bodoh di dalam ciri-ciri kiamat ini? Yaitu bodoh di dalam urusan agama. Ulama-ulama sudah mulai tidak ada, penerus-penerusnya sudah tidak ingin, pemuda-pemuda yang tidak ingin meneruskan. Banyak orang tua di luar sana yang memasukkan anaknya ke dalam pendidikan, namun lupa menanamkan butir-butir agama, ilmu agama di dalam hati. Wajib dipelajari, adapun ilmu dunia hanya boleh dipelajari. Sebagaimana yang dijelaskan dalam lagunya, ilmu akhirat wajib dipelajari, bukan untuk ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, peluang hidup untuk berbakti. Ciri-ciri kiamat yang kedua ialah banyaknya kemaksiatan. Ketika kita keluar dari rumah pasti ada kemaksiatan. Di sekolah ada kemaksiatan, di pinggir jalan ada kemaksiatan. Lihat ke kanan ada maksiat, lihat ke kiri ada maksiat, bahkan di gubuk yang rusak pun pasti ada maksiat. Itu semua terjadi karena pemuda-pemudinya tidak ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka sudah ketakutan mendengar celaan dan omongan-omongan orang-orang yang membuat kemungkaran. Jikalau ada di antara kalian yang dibenarkan dalam untuk berbuat kebaikan, maka jangan sekali-kali kalian mencela apalagi menghina orang yang membenarkan kalian, karena dia ingin kalian berbuat lebih baik dari yang kalian perbuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda kiamat yang ketiga ialah banyaknya kejahatan dan kerusakan dan sebagainya. Masyarakat pada saat ini tidak persis seperti gambaran goro-goro, namun masyarakat pada saat ini betul hancur. Sementara kita hanya melihat saja kerusakan di mana-mana. Penjahat sudah tidak takut kepada tim aparat, petugas keamanan disandra dan disikat, dihajar babak belur hingga sekarang. Dan orang yang dipercaya berkhianat. Ya Allah, begitu hancurnya muka bumi
oleh Allah. Amin. Ketika alam sudah tidak ingin berteman, ketika matahari sudah enggan untuk bersinar pagi, ketika udara sudah mulai terpolusi, laut sudah mulai terkotori, empang sudah mulai tercemari, ladang sudah tidak ingin ditanami, lalu apa yang harus kita lakukan selain bertanya kepada Ilahi Rabbi? Allah. Ya Allah, apakah hari kiamat ini sudah dekat? Apakah ini cobaan darimu untuk kami agar kami introspeksi dan kami bersyukur kepadamu? Oleh karena itu, marilah kita berbuat kebaikan di dunia ini, karena sudah banyak tanda-tanda kiamat yang bermunculan pada saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.